bisa menjadi pengusaha dan semua orang juga bisa menjadi orang kaya, termasuk juga Anda, selama Anda mau memperjuangkannya. Masih bersama saya, Mary Riana, Arif Didu, dan juga Pak Sandiaga Uno, dan tentunya masih di I'm Possible edisi Inspirasi Sandiaga Uno. Ya, tadi di awal Bang Sandi sempat bilang bahwa ada rahasia untuk bisa sukses, yaitu 4 As. 4 As apa aja tadi Bang Sandi? Kerja keras. Kerja keras. As yang kedua kerja cerdas. Kerja cerdas. As yang ketiga kerja tuntas. Kerja tuntas. Dan as yang terakhir kerja ikhlas. Kerja ikhlas. Nah, bagaimana caranya kita bisa menerapkan itu dalam keseharian khususnya di ranah bisnis? Kita dalam bisnis akan selalu menemui peluang-peluang di sekitar kita. Dan kita mungkin bisa memfokuskan peluang-peluang tersebut yang sesuai dengan apa yang menjadi passion kita. Apa yang menjadi suatu hal yang paling menarik buat diri kita sendiri. Nah, karena kita begitu banyak menerima karunia dari Yang Maha Kuasa, peluang itu selalu datang, kita harus membalasnya dengan bekerja keras. Saya melihat anak-anak muda kita kadang-kadang mengalami suatu fenomena, mereka terlalu terlena terhadap kemajuan zaman sehingga mereka tidak bekerja dengan penuh suatu kesungguhan. Jadi mereka tidak bekerja keras. Nah, ini kita harus ubah mindset kita bahwa kita harus menerima peluang tersebut sebagai karunia dan kita membalasnya dengan bekerja keras. Tapi kerja keras itu tidak cukup. Kita bersaing bukan hanya dengan tetangga-tetangga kita, bukan bersaing dengan teman-teman kita yang ada di sektor usaha yang sama, tapi kita bersaing dengan pengusaha-pengusaha yang ada di Singapura, di Manila, maupun di Bangkok. Karena sekarang kita bicaranya adalah regional. Jadi kita bekerja harus dengan konsep kerja cerdas. Kita gunakan semua kemampuan kita mengakses teknologi, digital, internet yang menjadi sekarang kemampuan kita untuk mengasah bisnis kita untuk bisa memiliki daya saing. Jadi kerjanya harus cerdas. Jadi nggak cukup kerja keras, kita harus kerja cerdas. Ketiga, asnya yang terakhir adalah kerja tuntas. Nah, kadang-kadang kita kalau dikasih tugas, kita berhenti setengah jalan, bosen, betul nggak? Kadang-kadang kita suka bosenan. Dan kadang-kadang kita diberi peluang, kita hanya berjalan baru setengah jalan, kita tidak menuntaskannya. Terakhir adalah as yang paling sulit. Paling sulit dan tingkatan ini tingkatan dewa, yaitu kerja secara ikhlas. Menyadari bahwa yang kita kontrol hanya ikhtiar kita. Menyadari apa yang kita bisa lakukan hanya berusaha dan berusaha. Hasilnya murni adalah domain Yang Maha Kuasa. Dengan berbekal bahwa kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kita ikhlaskan hasilnya dan apa yang akan kita dapatkan itu murni adalah karunia daripada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi harus empat-empatnya dilaksanakan dan dijalankan ya. Nah, kita juga masih punya kesempatan nih untuk audiens yang ada di sini yang mau bertanya nanti langsung dijawab dan dikasih solusinya sama Bang Sandi. Silakan Bang Arif, bisa pilih mungkin. Yang ingin bertanya lagi, coba angkat tangan. Nah, satu orang lagi ya? Satu orang. Nah, ini aja nih sebelahnya, yang Celi tadi ya. Saya ingin bertanya kepada Bapak Sandiaga Uno. Bapak kan memperoleh kesuksesan itu dari usia yang relatif muda. Nah, yang ingin saya tanyakan itu apa sih yang harus saya lakukan, hal-hal kecil, hal-hal sederhana yang dapat saya lakukan sebagai generasi penerus bangsa agar dapat mengikuti jejak Bapak. Terima kasih, Pak. Apa aja nih tips-tipsnya? Kami mungkin tentunya selain beribadah, berdoa, dan terus bersyukur, saya selalu punya 3 tips untuk anak-anak muda. Yaitu tips yang selama ini sebetulnya ada di sekitar kita tapi jarang kita kembangkan. Pertama adalah a good leader is a good reader. Seorang pemimpin dan seorang yang sukses itu pasti sukanya membaca. Nah, banyak kalangan muda dari kita ini sekarang
hobi membacanya agak kurang. Apalagi semua semakin hari semakin pendek tulisan. Nah, saya yakin kalau kita mau maju, kita harus rajin membaca. Membaca buku-buku yang memberikan inspirasi, sukses-sukses story dari pemimpin-pemimpin dunia. Dan juga orang-orang yang memberikan inspirasi. Kedua, anak-anak muda saya selalu bilang bergaya hidup sehat. Berolahraga. Berolahraga itu bisa yang simple dari jalan kaki, lari, renang, dan lain sebagainya. Karena Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan zat endorfin bagi orang yang berolahraga. Tiba-tiba kalau kita berolahraga, kita akan memiliki motivasi dan optimisme. Karena ada zat endorfin yang memacu kita untuk semangat. Dan terakhir, tentunya adalah selalu mendapatkan ridho dari orang tua. Kadang-kadang kita tidak betul-betul mensyukuri bahwa orang tua yang ada sekitar kita, mungkin yang sudah tidak memiliki orang tua lagi akan bisa berbicara apa yang dirasakan hilangnya orang tua yang ada di sekitar kita. Kita perlu syukuri dan kita betul-betul harus mendapat ridho dari kedua orang tua kita. Berarti pesan untuk para pengusaha dan juga calon pengusaha yang sedang menonton acara malam ini. Peluang ada di sekitar kita. Indonesia sekarang ekonomi nomor 16 terbesar di dunia dan akan melambung masuk menjadi 7 besar ekonomi dunia. Kesempatan ada di sekitar kita. Pasar dan peluang ada di sekitar kita. Apakah kita terus ingin menjadi penonton dan tidak ingin menjadi pemain? Kita harus buktikan bahwa kita harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Ambil peluang tersebut, mulailah dengan inisiatif kecil, bergabunglah dalam suatu jejaring, dan hadirkan, wujudkan usaha yang akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar, maju secara ekonomi. Luar biasa. Saya sendiri merasa sangat terinspirasi dan belajar banyak sekali malam ini. Dan untuk itu izinkan saya untuk membagikan kepada Anda 3 pesan possible saya malam ini yang terinspirasi dari seorang Sandiaga Uno. Yang pertama, berani bermimpi, berani gagal, berani mengambil resiko, berani sukses. Yang kedua, banyak belajar agar bisnis Anda tidak gulung tikar. Dan yang ketiga, tekun. Seberapapun modal yang Anda punya, itu semua akan sia-sia kalau tidak ada kesungguhan untuk mengelolanya. Oke? Oke. Ya, senang banget nih, ada Bang Sandi, ada juga Bang Arif. Ya, dan untuk mengabadikan momen ini dan supaya kita semua selalu ingat, kita pengen selfie bareng. Oh, ya. selfie moment. Selfie moment bersama Oppo Camera Phone. Oke, sip. Ke kakak adik. Nah, Wah, saya yang mana nih? yes ya. Oke, sekali lagi. Oke, Iya, terima kasih sekali lagi. Terima kasih inspirasinya Bang Sandi. Ya, dan terima kasih juga untuk Anda yang telah menyaksikan I'm Possible malam ini. Terima kasih juga untuk Oppo Camera Phone. Jangan lupa untuk follow akun Twitter kami di @possiblemetrotv dan juga akun Instagram kami di @im_possiblemetrotv. Saya Mary Riana bersama Pak Sandiaga Uno dan juga Arif Didu. Pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan. Dari Impossible jadi I'm Possible. Terima kasih banyak Bang Sandi. Terima kasih, sukses terus. Terima kasih. Bang, yuk.